Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1673 Tuan Muda Yu. Bajingan dari mana itu? Tidak tahu langit seberapa tinggi, bumi seberapa tebal. Kenapa tidak buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat siapa yang ada di sini hari ini? Jika tahu siapa aku, segera berlututlah dan akui kesalahanmu, atau aku akan melumpuhkanmu dan membiarkanmu mati, bahkan tulang pun tak bersisa. Seorang pria dengan rambut panjang dan berkacamata, lalu gelas anggur di tangannya, dihempasnya dengan kuat ke tanah. Tuan Muda Yu ada di sini, apakah ini giliran kamu untuk berlagak? Tidak tahu diri, jika ingin mati, bukankah itu sangat mudah, ham-ham. Sutradara, dia adalah temanku, dia pasti datang untuk mencariku, maaf. Febriansu berbisik, meskipun dia tahu bahwa Thomas Kin sangat hebat, tetapi di depannya ini adalah Tuan Muda Yu, dan bukan orang yang mudah berdamai. Dia adalah Tuan Muda Yu, bahkan sutradara besar Gaelzu, Frederick Feng, sutradara Feng di kota Beijing dan sekitarnya harus mengangguk dan membungkuk kepadanya. Kamu harus tahu bahwa Direktur Feng adalah salah satu dari 3 direktur teratas di negara ini, bahkan di seluruh kawasan Asia. Baik itu uang atau ketenaran, semuanya unik, tetapi di hadapan Tuan Muda Yu, dia yang telah menjadi sutradara besar yang terkenal selama 30 tahun, juga tidak memiliki status sama sekali. Setiap kali bersulang, dia harus menundukkan kepala pada Tuan Muda Yu. Tuan muda besar seperti itu sangat menonjol, jadi Febriansu juga tidak berani melakukan kelalaian sama sekali. Plak. Frederick Feng langsung menamparkan wajah Febriansu. Temanmu, memaknya temanmu ini apa? Jika tuan aku ini ingin membunuhnya, itu semudah mematikan semut. Wajah Febriansu langsung memerah setelah dipukul. Dia menggigit bibir merahnya, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Posisi sutradara Feng di industri film dan televisi saat ini jelas berada di posisi teratas. Siapa yang berani menyinggung perasaannya, maka jangan berpikir untuk bisa terus berada dalam lingkaran. Semua orang yang hadir kaget. Tidak menyangka, Frederick Feng mengatakan pukul langsung pukul, sama sekali tidak menaruh perhatian pada bintang populer ini di matanya. Namun, beberapa orang yang duduk bersamanya juga bersikap seperti tidak peduli dan tidak ada hubungannya dengan dia, meskipun Febriansu sangat populer, di mata kapitalis sejati, itu hanya masalah kecil. Lagi pula, sutradara Feng di depannya adalah salah satu bos besar terbaik di seluruh lingkaran film dan televisi negara Hua. Febriansu tidak bisa menyinggung perasaan. Jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, maka dia tidak perlu lagi berada di lingkaran film dan televisi di masa depan. Bagi Febriansu, ini adalah pukulan yang fatal. Jika bukan karena sutradara Feng, dia tidak akan memiliki posisi seperti sekarang ini. Sutradara Feng memintanya untuk memainkan 2 film, yang membuat posisi menetap di dalam film dan televisi Huayu. Sedikit-sedikit langsung main pukul, sama sekali tidak tahu menjaga wanita cantik dan lembut ini. Pak Tua. Feng, kurasa kamu sudah bosan hidup. Tuan Muda Yu mengangkat alisnya, dan wajah Frederick Feng pucat karena ketakutan, dan kemudian menemaninya tertawa. Maaf, Tuan Muda Yu, ini semua salahku, aku harus dipukul. Frederick Feng menamparkan wajahnya sendiri 2 kali, sangat kuat. Pukulannya meninggalkan jejak sidik jari merah darah. Semua orang diam-diam terpana. Frederick Feng ini kejam pada orang lain dan bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Di depan Tuan Muda Yu, benar-benar seperti seekor anjing. Namun, dan karena hal ini, Frederick Feng mengandalkan Tuan Muda Yu, barulah memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di antara hadirin mengatakan bahwa pencapaian Frederick Feng bergantung pada posisi keluarga Yu di kota Beijing,
barulah bisa perlahan-lahan mendaki ke posisi yang sekarang ini. Tampaknya, kamu cari mati. Wajah Thomas Kin sangat muram, berani memukul Febrian Su. Dia benar-benar sudah sangat marah. Orang ini tidak tahu bahwa dirinya sendiri sudah berada di tanah kematian. Jika memiliki kemampuan, kemarilah kamu. Lihat apakah Tuan Muda Yu akan melepaskanmu atau tidak. Tuan Muda Yu dalam suasana hati yang baik hari ini, baru kemudian minum-minum dengan Febrian Su. Kamu kira siapa dirimu, manusia sampah, apakah ingin bersanding dengan orang yang kedudukannya tinggi? Aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir, jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Yu, malam ini, kamu dan Febrian Su, jangan berharap bisa pergi dari sini setengah langkah pun. Frederick Feng menunjuk ke arah Thomas Kin dan mengutuk. Bab 1674 patahkan kedua tangan, lumpuhkan kedua kaki. Kaki anjing, kalian sekelompok ini, tampaknya bukan sesuatu yang bagus. Thomas Kin berkata dengan dingin. Kamu berani memarahi Tuan Muda Yu. Kamu cari mati. Frederick Feng berteriak, ekspresi wajahnya sangat feminin. Hari ini, Febrian Su adalah orangku. Aku memberimu satu kesempatan, patahkan tanganmu sendiri dan keluar. Tuan Muda Yu sedikit tersenyum, dingin dan suram di wajahnya terus-menerus terjalin, semua orang yang hadir terdiam. Di kota Beijing, Tuan Muda Yu bukanlah orang yang mampu mereka singgung. Begitu Tuan Muda Yu marah, bahkan seluruh kota Beijing harus gemetar 3 kali. Sekarang ada orang yang tidak takut mati dan berani menyinggung Tuan Muda Yu, sepertinya malam ini akan ada pertunjukan yang bagus. Apa kamu sudah mendengar? Tuan Muda Yu memintamu untuk berlutut dan patahkan kedua tanganmu sendiri, hari ini kamu sudah boleh pergi. Jika tidak, ada sesuatu yang baik untukmu. Di seluruh kota Beijing, kamu bisa bertanya siapa yang berani tidak menghargai Tuan Muda Yu kami. Kamu ini yang asalnya dari negara miskin, apakah kamu tahu ke arah mana gerbang kota Beijing dibuka? Frederick Feng mencibir, lalu memandang Febrian Su. Sekarang di dunia hiburan, kamu tanya siapa yang tidak mau berbaikan dengan Tuan Muda Yu. Apakah kamu ini dikasih muka tidak mau muka? Temanmu ini siapa? Dan kamu juga hanya seorang wanita jalang, air di kota Beijing, apakah kamu tahu seberapa dalam? Orang sepertimu yang duduk di sumur dan melihat langit, selamanya tidak akan bisa melihat bagian belakang kepalamu seumur hidup. Beri kamu kesempatan, tetapi tidak digunakan. Orang lain yang menginginkan kesempatan seperti ini, semuanya sampai terus memohon. Febrian Su menggigit bibirnya dengan erat. Dia tidak ingin mengkhianati tubuhnya, tetapi Frederick Feng sangat agresif, dan tidak peduli siapa itu, dia juga tidak akan memberikan muka, tetapi yang didapatkannya dari ini, adalah akhir dari karir aktingnya. Bahkan Frederick Feng, seorang pria yang ketakutan seperti harimau, Febrian Su sangat jelas, orang ini pasti bukanlah seseorang yang mampu dia singgung. Di seluruh kota Beijing, dia mungkin adalah tokoh satu-satunya, tuan muda besar seperti itu, dia benar-benar bisa mampu menyinggungnya. Maafkan aku, Tuan Muda Yu, aku akan mengganti rugi untuk temanku, kamu lihat, bisakah aku membayar uang kompensasi untukmu? Kamu biarkan kami pergi. Mata Febrian Su melintas ekspresi memohon. Hahaha, Febrian Su, bisakah kamu berhenti bercanda? Apa menurutmu, Tuan Muda Yu kekurangan uang yang tak seberapa itu? Masih ingin mengganti rugi, ganti berapa? 10 miliar. Tuan Muda Yu mungkin akan mempertimbangkannya, tapi kamu berani berlagak hebat di depan Tuan Muda Yu, meskipun itu 10 miliar, mungkin juga tidak bisa menyelamatkannya, sekalipun Raja Surga datang, juga tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. Frederick Feng berdiri, melipatkan tangan di depan dan berbicara dengan lugas. Berisik, sungguh sebuah keajaiban bagi orang sepertimu yang masih bisa hidup sampai saat ini. Thomas Kin memandang Frederick Feng dengan wajah dingin.
Aku tidak tahu seberapa dalam air di kota Beijing, tapi hari ini, aku harus menenggelamkan bajingan tua sepertimu. Pukul anjing juga harus melihat pemiliknya. Aku tidak peduli kamu berasal dari mana. Hari ini, kamu jangan berharap untuk keluar dari sini. Tahun dulu, ada bocah sombong yang menjadi letnan dan ingin mematahkan tanganku. Alhasil, keesokan harinya, dia ditemukan dan diangkat dari Taman Laut Utara. Katakan, apakah itu layak dia dapatkan? Tuan Muda Yu memainkan gelas anggur di tangannya, menyempitkan senyumnya, dan bertatapan dengan mata Thomas Qin. Febrian Su ketakutan setengah mati. Bahkan orang dengan latar belakang yang kuat tidak dapat mengalahkan Tuan Muda Yu ini, jelas tidak mungkin bagi Thomas Qin untuk mengalahkannya, dan sekarang ini bukan di Provinsi Handong, tetapi di kota Beijing, di bawah akar kota kekaisaran. Master ada di mana-mana, dan orang yang kuat juga tak terhitung banyaknya. Tuan besar di sini yang hanya mengasah gunting, bisa jadi adalah bos besar yang tersembunyi. Terlepas dari status Tuan Muda Yu, bahkan Frederick Feng adalah orang nomor 1 di kota Beijing, tetapi dirinya itu bahkan tidak layak untuk menjadi orang yang menggantikan sepatu untuk Tuan Muda Yu. Aku juga ingin melihat, seberapa dalam air di kota Beijing. Aku orang yang terlahir tidak kenal takut, orang yang keras kepala dan tidak rasional. Jika ada yang bisa mengalahkan aku, maka anggap saja aku kurang beruntung. Tetapi jika kamu tidak dapat menanganiku, maaf, orang yang tenggelam di Taman Laut Utara malam ini mungkin adalah kamu. Thomas Qin menunjuk ke arah Ganesh Yu, berkata sambil mencibir, tanpa menyipitkan mata, energi bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel